A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin muslimin muslimat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Screennya sudah terlihat ya? Sudah, baik. InsyaAllah pada malam hari ini kita melanjutkan sesi kedua seputar adab penuntut ilmu atau adab santri ya. Ada 35 adab bagi penuntut ilmu agar mendapatkan kebaikan dan keberkahan dunia maupun akhirat, dan kita telah membahas pada pekan lalu 5 adab ya. InsyaAllah kita akan lanjutkan, dan sebagai informasi di awal, hari ini mungkin kita akan sampai azan isya saja ya. Jadi nanti kita akan berikan sesi mungkin peluang kesempatan bertanya jika ada waktu sebelum azan isya berkumandang. Adab berikutnya Bapak Ibu sekalian, bagi seorang penuntut ilmu, wayan bagi ya, seorang penuntut ilmu sejatinya ayanzura muallimahu bi'ainil ihtiram. Tatkala kita hadir belajar kepada guru kita, kepada para muallim kita, maka kita memandang mereka dengan penuh penghormatan, bi'ainil ihtiram ya. Jadi penuh penghormatan dan memuliakan mereka ya. Jangan sampai ada pandangan merendahkan atau menghinakan mereka. Boleh jadi pada hari ini guru-guru kita ya ada yang hidup ala kadarnya ya, tidak hidup berkelimpahan, bahkan boleh jadi ya ada yang miskin. Maka Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh memandang guru kita itu dengan status sosialnya ya, atau status kaya miskinnya, karena itu bukan parameter kemuliaan. Jadi adab seorang murid kepada guru adalah memandang gurunya dengan penuh ta'zim ya, memuliakan dan membesarkan gurunya. Wa ya'taqidu kamala ahliyatihi wa rujhanihi ala aktsari tabaqatih. Dan kita husnuzon, guru yang telah kita pilih ini adalah guru terbaik yang akan mengajarkan kita ilmu ini. Jangan lagi ada pandangan, oh sepertinya dia ini guru yang tidak kredibel, guru yang tidak kompeten. Jangan. Kalau kita sudah memilih dia sebagai guru, maka harus ta'zim dan meyakini dia adalah guru yang terbaik. Ya, kalau ada kekurangan itu kita simpan, tidak kita buka. Ya. Bahwa aqrab ila intifaihi bihi wa rusukhi ma sami'a minhu fi zihni. Karena ini ternyata rahasianya Bapak Ibu akan membantu kita mudah memahami dan mengerti pelajaran yang sedang kita pelajari. Banyak hari ini ilmu itu rumit kita pelajari, rumit kita pahami, bukan karena ilmunya susah, tidak, tapi banyak disebabkan karena kita tidak memuliakan guru kita. Kita memandang sebelah mata gitu kan, SD, SMP, SMA gitu ya, sudah ada S3-nya gitu. Jangan sampai Bapak Ibu, demi Allah, kemuliaan seorang guru tidak ditakar dengan gelar akademiknya, tidak. Dulu para ulama kita nggak ada yang punya gelar akademik. Gelar mereka dengan karyanya, dengan kontribusinya. Maka nanti ada al-imam, ada gelar al-hafiz, ada gelar hujjatul Islam.
Itu gelar-gelar mereka dapat karena karya, ilmu dan kontribusinya, bukan karena titel-titel akademik seperti yang hari ini dibangga-banggakan. Gitu, ya. Padahal boleh jadi banyak hari ini orang yang punya strata pendidikan tinggi tapi tidak seimbang dengan adabnya, tidak seimbang dengan ilmunya banyak. Jadi pandang guru kita dengan ta'zim agar kita mendapatkan kemuliaan dari ilmu yang dia berikan. Wa qad kana ba'dul mutaqaddimin idza dhahaba ila muallimihi tasduqu bi syai'in wa qala Allahumma astur aiba muallimi anni wala tadhhab barakatu ilmihi minni. Dulu Bapak Ibu sekalian, para ulama setiap kali datang ke majelis ilmu, apa yang mereka doakan Bapak Ibu? Jadi mereka berdoa setiap kali mau masuk ke majelis ilmu. Apa doanya? Ya Allah, tutuplah aib guruku. Ya Allah, tutuplah kekurangan guruku. Kalau hari ini ada orang datang ke majelis ilmu, nunggu kapan lisan orang ini terpeleset, diviralkan nanti. Wah, ini kesempatan ini. Jadi menunggu, bukan merindukan ilmu, bukan merindukan kebaikan, tapi nunggu yang sedang bicara itu terpeleset lidahnya, dicatat. Wah, ini viral ini. Subhanallah. Maka ilmu kita tidak bermanfaat, ilmu tidak berkat, karena niatnya sudah buruk Bapak Ibu. Ulama dulu tidak. Mereka setiap kali datang ke majelis ilmu berdoa, ya Allah, tutup kekurangan, tutup aib guruku dari aku. Jangan biarkan keberkahan ilmu itu hilang karena sikap tidak menghormati guru. Bahkan Bapak Ibu sekalian, Al-Imam Syafi'i ketika di majelisnya Imam Malik, kata beliau, saya kalau sedang bermajelis dengan Imam Malik, saking takzimnya pada Imam Malik, membuka lembaran kitab itu pelan-pelan, tidak mau berisik bunyi kertas itu terdengar pada Imam Malik. Subhanallah. Itu tingginya ada para ulama dulu. Subhanallah. Ya, dikutip oleh Imam An-Nawawi, kata Imam Asy-Syafi'i, kuntu asfahu waraqah baina yaday Malik rahimahullah safhan rafiqan. Aku membuka setiap lembar-lembar kitab perlahan-lahan. Aku tidak ingin membuat suara berisik kertas itu mengganggu guruku Malik. Subhanallah. Hari ini Bapak Ibu sekalian, lihat kondisi kita. Ya, gurunya lagi berbusa-busa di depan, dia lagi scroll. Bagaimana mau dapat keberkahan ilmu? Ya, scroll belanjaan gitu. Ini keranjang udah banyak isinya, kapan mau di check out gitu ya. Subhanallah. Nggak dapat keberkahan ilmu Bapak Ibu sekalian. Lihat ya. Maka wajar lahir Imam Syafi'i, karena begitu adabnya kepada Imam Malik. Ya. Imam Rabi' ini muridnya Imam Malik, Imam Syafi'i. Apa kata beliau? Saya bahkan tak berani minum di depan guru saya. Subhanallah. Imam Rabi', Bapak Ibu, muridnya Imam Syafi'i, kata beliau, saya bahkan tak berani minum di depan guru saya karena ta'zim wibawanya guru saya. Subhanallah. Ya. Jadi Imam Syafi'i memuliakan gurunya Imam Malik, Imam Rabi' memuliakan juga gurunya Imam Syafi'i. Subhanallah. Ini Bapak Ibu sekalian, ketinggian adab yang membuahkan hasil. Hari ini siapa yang tidak kenal Imam Syafi'i? Padahal berjumpa saja tidak, ya, bertemu aja tidak. Jangankan kepada Imam Syafi'i, muridnya Imam Syafi'i pun kita belum ketemu lagi. Tapi kita sudah dengar harum nama Imam Syafi'i. Itu keberkahan ilmu Bapak Ibu. Beliau sudah meninggal, sudah jadi
tanah, tapi kebaikan terus mengalir ke kuburnya, ke makamnya. Itulah amal jariyah, Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada pula perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata beliau, min haqqil alim, haknya guru, haknya ulama kepadamu, an tusallima alal qaumi amatan wa takhussuhu bitahiyyah. Kalau kita datang ke sebuah majelis, ada banyak orang dan ada guru kita di sana, kita wajib mengucapkan salam kepada semuanya secara umum, tapi nanti kita wajib mengucapkan salam yang khusus untuk guru kita. Artinya ya kita assalamualaikum, ya, kemudian kita berbahasa basi dengan yang lain, temui guru kita, ada salam khusus pada guru kita. Jadi tidak cukup hanya salam kepada yang lain, tapi ada salam yang khusus, baik dengan ucapan kalimat assalamualaikum atau mungkin dengan berjabat tangan dengannya. Ini adab seorang murid kepada guru, kata Ali bin Abi Thalib. Wa anta jalisa amamahu, dan kalau kita sedang belajar ya menghadap ke depan. Nah, ya, jadi jangan kemudian miring gitu ya, atau mungkin tidak menunjukkan kita tidak sungguh-sungguh sedang belajar gitu. Ya, ilmu itu dia tidak akan memberikan dirinya kalau kita tidak memberikan diri kita. Jadi harus ta'zim dalam majelis ilmu, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian wala tusyiranna indahu biyadika, dan jangan sampai menggunakan telunjuk secara tidak sopan. Nah, jadi nunjuk, ya itu nggak boleh, tidak beradab. Nah, kita orang timur kan sangat tinggi adabnya, karena pakai jempol gitu ya. Nah, kadang pakai telapak tangan, itu adab Bapak Ibu. Ya, jadi memang tidak berdosa pakai telunjuk, tapi ini tidak sopan, gitu. Ya, tidak sopan, gitu. Ya, misalnya guru kita mungkin baru datang ke tempat itu, nanya mana toilet, tuh sana toilet. Wah, itu tidak beradab itu tidak beradab. Di rumah juga kita ajari anak-anak kita, Bapak Ibu, jangan gunakan telunjuk pada orang tua, pada kakaknya, pada tamu dan pada siapapun, karena tidak sopan, gitu. Ya, tidak sopan. Wala ta'midanna bi'ainika ghairah, ya, dan jangan pula kita ngerling ke pojok lain tak kalah sedang belajar, ngelirik gitu. Gitu, ngelirik orang lain gitu. Ini sedang belajar ini, tapi ngelirik kanan, ngelirik kiri gitu. Enggak jelas ngelirik siapa gitu. Nah, jangan. Ini juga tidak beradab. Ya. Wala takullanna qala fulan khilafa qawlihi. Dan dalam majelis ilmu, kata Imam An-Nawawi, kalau kita bertanya sesuatu jangan menonjolkan ada pendapat yang berbeda dengan pendapat guru kita. Kecuali kalau memang kita memang butuh penjelasan. Jangan sengaja ingin menunjukkan, oh ada orang yang lebih pintar dari Anda. Jangan. Ustadz, kemarin saya dengar ada seorang ustadz bergelar profesor doktor. Nah, itu kalau tidak hati-hati mengemas kalimatnya dianggap merendahkan guru. Ya. Jadi kalau bisa kita tidak sebut ya perkataan pendapat orang lain yang menyanggah perkataan guru kita, nggak boleh. Kecuali kalau memang kita butuh penjelasan. Gitu. Ya. Wala taghtabanna indahu ahadan, jangan ngegosip di depan guru kita. Ya. Jadi kalau bertanya pun ya jangan bertanya yang jelas. Nah, jangan ngegosip. Gitu ya. Ustadz ini tetangga saya kemarin, nah jangan. Nah, itu ada unsur gosip. Jangan. Ya, jangan ngegosipin orang lain di depan guru kita. Wala tusaru fi majlisihi wala ta'khudhu bi thawbihi, ya, wala tulihu alaihi idza kasala. Nah, jangan ngeyel kalau guru kita telah mengemukakan jawaban, udah terima aja. Ya, jangan mendebatnya. Itu tidak beradab, gitu, ya. Dan jangan pula memaksa guru kita menjawab sesuatu yang dia tidak mau jawab. Jangan. Ya. Nah, jadi
kadangkala ketika tidak menjawab bukan karena dia lupa, Bapak Ibu sekalian. Kita harus paham, harus peka. Guru saya sudah saya tanya, ada 3 pertanyaan, cuma 2 yang dia jawab. Berarti 1 boleh jadi sengaja dia tidak mau jawab. Maka jangan kekeh minta jawaban. Kecuali memang kalau kita lihat gurunya lupa. Kalau dia bertanya, apakah sudah terjawab semuanya? Oh, ternyata ada 1 itu boleh diingatkan. Gitu. Wala tashba' min tuli suhbatihi. Jangan pernah merasa kenyang duduk bermajlis dengan guru kita. Kan kita kadangkala kalau nonton konser bisa berjam-jam, ya, nonton bola bisa sampai subuh. Tapi di majelis ilmu perasaan itu ada durian itu di bawah itu. Jadi nggak pernah betah duduk itu. Ini kapan ustadznya penutupan ini, menutup mengakhirinya gitu. Nggak betah dengan ilmu. Makanya ilmu pun tidak betah pada kita. Belajar hari ini besok lupa. Karena tidak mencintai ilmu. Gitu. Jadi adabnya adalah jangan pernah kenyang memperbanyak duduk bermajlis dengan guru kita. Fa inna ma huwa kan nakhlah tantaziru hatta yaskut alaika minha syai'un. Kalau bisa kita dengan guru itu seperti seorang petani kurma. Ya, kurma itu Bapak Ibu sekalian, dia tidak jatuh kalau belum masak. Gitu. Durian juga begitu. Gitu ya. Kan durian itu kan dia tidak jatuh kalau tidak masak. Nunggu jatuh dulu. Ya, makanya memang tidak ada orang yang manjat pohon durian. Kecuali kalau ingin membungkusnya gitu ya. Karena memang dia masak ketika dia telah jatuh. Ini adab yang ke-6. Adab yang ke-7 Bapak Ibu sekalian, min adabil muta'allim. Al-Imam An-Nawawi mengatakan adab yang ke-7 adalah ayataharra ridal muallim wa in khalafa ra'ya nafsihi. Senantiasa mengutamakan ridho guru kita. Walaupun kadangkala kita tidak sependapat dengan pandangan dia. Ada pandangan guru kita yang ijtihad sifatnya, yang kita tidak sependapat, maka kita tidak menonjolkan kalau kita berbeda dengan guru kita. Gitu, ya. Para ulama juga begitu, Bapak Ibu sekalian. Ya, Imam Malik berbeda dengan gurunya Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i juga begitu, Imam Ahmad juga begitu. Tapi mereka tidak menonjolkan perbedaan. Semata-mata ingin menjelaskan kepada umat tentang duduk persoalan suatu perkara. Jadi tidak menjadi style gitu ya. Kita ingin tampil beda. Hari ini Bapak Ibu sekalian, kita itu selalu ingin tampil beda. Biar viral, biar terkenal beda. Kayaknya saya akan cepat terkenal ini kalau saya mengatakan misalnya ada ulama itu keliru atau salah gitu. Oh, ini ada ustadz salah mengutip ayat misalnya. Dia tidak sengaja, kita viralkan. Nah, itu sama itu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian tidak boleh kita menonjolkan perbedaan dengan guru kita. Kejarlah ridho guru kita. Wala yubshi lahu sirran. Jangan sebarkan rahasia guru kita. Aib Bapak Ibu. Dan diharamkan. Menyebarkan rahasia orang lain haram, apalagi rahasia guru kita, nggak boleh. Sahabat Nabi Huzaifah ibnul Yaman ini menyimpan rahasia yang dia dapat dari Nabi, tidak beliau bocorkan sampai Nabi wafat dan sampai dia wafat. Di antara rahasia yang Nabi simpan pada Huzaifah, daftar list orang-orang munafik di kalangan orang-orang Madinah. Itu Nabi bocorkan pada Huzaifah. Umar berkali-kali minta bocoran pada Huzaifah. Huzaifah tidak bocorkan Bapak Ibu. Padahal Nabi wafat, Umar jadi khalifah setelah Abu Bakar. Umar nanya, coba minta bocoran beberapa nama. Kata Huzaifah tidak. Ini rahasia antara aku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini. Jadi jaga rahasia guru kita. Wa ayyarudda ghaibatahu idza sami'aha. Dan kalau ada orang yang membicarakan ghibah guru kita,
kita wajib membantahnya, Bapak Ibu. Itu adabnya, nggak boleh gitu. Jangan kita kompori, oh ya benar, memang dia begitu kebiasaannya gitu. Nggak boleh, Bapak Ibu sekalian, diharamkan ya. Tidak boleh kita mengaibkan atau menceritakan, membiarkan orang lain membicarakan aib guru kita. Fa'in ajaza, kalau dia tidak mampu membantah gunjingan itu, tinggalkan majelis itu. Ini ada orang sedang menggunjing guru kita, kita tidak bisa membantahnya mungkin karena segan dan lain-lain, tinggalkan majelis itu. Itu adabnya, Bapak Ibu sekalian, adab kita terhadap guru. Kemudian adab yang ke-8, wa alla yadkhula alaihi bighairi idznin. Adab yang ke-8 kata Imam An-Nawawi, jangan menemui guru tanpa izinnya. Jadi minta izin dulu ya, ngetok pintu, minta izin bertamu, jika diizinkan baru masuk, kalau nggak diizinkan pulang. Hari ini kita bisa pakai WA, bisa pakai telepon ya, bisa mengkonfirmasi dulu, Ustadz saya mau bertemu, apakah Ustadz ada waktu? Kalau katanya ada, baru kita ketemui. Kalau tidak, tidak boleh, Bapak Ibu sekalian. Itu adab kita kepada guru ya. Wa idza dakhala jama'atun qaddamu afdalahum wa asannahum. Kalau kita menemui beberapa orang guru secara serentak dan mereka ada di suatu majelis, bagaimana cara kita menyapa mereka? Kita datang ke Masjid Al-Murabbi, ternyata ada beberapa orang ustadz, ada beberapa orang ustazah. Siapa yang kita temui lebih dulu? Yang paling ganteng kah? Atau yang paling cantik? Atau yang paling viral, paling terkenal, yang paling banyak followersnya? Oh, Ustadz Ardi, oh follower cuma 300. Oh enggak, cari yang puluhan ribu dulu misalnya. Begitu atau gimana sekalian? Kata beliau, qaddimu afdalahum wa ahsanahum. Pilih yang memang paling tinggi ilmunya dan paling berusia ya, itu dalam pengetahuan kita ya, dan tidak perlu kita umumkan ya, guru saya yang nomor ranking 1 Ustadz Fulan, nomor 2 itu nggak perlu jadi cukup kita temui aja, itu rahasia kita. Kita temui yang kita yakini paling berilmu di antara mereka, atau yang paling tua di antara mereka. Oh, usia Ustadz ini sudah mau 70 tahun, temui dia dulu gitu. Baru temui ustadz yang lebih muda, dan lebih muda, begitu urutannya. Gitu, ya. Kemudian adab yang terakhir pada malam ini kita uraikan adab yang ke-9. Wa ayyadkhula kamilal haibati farighal qalbi minasyawaghili. Masuk ke dalam majelis ilmu, bertemu dengan guru kita itu dengan penuh takzim dan hati yang kosong atau yang tidak rungsing dengan pikiran. Udah, kita lupakan dulu keluarga, lupakan dulu hutang gitu ya, sementara waktu. Lupakan dulu kita punya kewajiban-kewajiban dan pekerjaan, fokus untuk menimba ilmu dulu ya. Mutatahhiran ya, dengan pakaian yang bersih. Masya Allah, sudah azan isya ya. Tadi berarti ini salah jamnya, saya lihat jam 6.30 nih, jamnya yang keliru, Masya Allah. Jadi dengan membawa gelas kosong gitu, artinya jangan sampai kita itu underestimate atau kita agak merendahkan guru kita. Jadi pastikan kita betul-betul yakin guru kita layak untuk diambil ilmunya. Kosongkan gelas kita sehingga tatkala terima ilmu kita udah siap. Mutatahhiran, jangan lupa kalau bisa berwudu gitu ya. Mutanazzifan, bersih pakaian, badan dan bau ya. Waqas asyarib wa zufur, laki-laki kalau bisa sudah mencukur bulu-bulu gitu ya, apakah kumis, jenggot dirapikan dan lain-lain gitu ya. Kuku yang panjang dipotong. Wa izalati karihi raihatin, termasuk
mengupayakan tidak ada aroma yang tidak sedap. Satu, mengganggu orang lain, yang kedua mengganggu guru kita, dan juga mengganggu malaikat-malaikat Allah yang ada dalam majelis ilmu. Nabi bersabda, malaikat ikut terganggu dengan bau yang tidak sedap apabila kaum muslimin yang lain terganggu. Jadi pastikan bersih, ya, udah mandi, udah pakai minyak wangi, udah pakai deodoran agar tidak ada aroma yang tidak sedap, gitu, ya. Itu Bapak Ibu sekalian adab yang ke-9, ya, dan malam hari ini kita cukupkan sampai 9 poin dulu untuk adab-adab penuntut ilmu. Insyaallah adab berikutnya kita akan uraikan pada pertemuan yang akan datang. Baik, karena sudah azan Isya, ini kita mau beri kesempatan dulu bertanya atau gimana? Ya, boleh. Kita langsung ya berikan pertanyaan 2 penanya kepada yang mau bertanya. Silakan. Silakan bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang ingin bertanya sesuai dengan tema ataupun fikih secara umum bisa langsung angkat tangan. Ada? Ada. Dari ibu ada yang mau nanya? Dari ibu ada? Berarti nggak ada ya? Berarti cuma 1 ya, silakan. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya ini soal adab menuntut ilmu. Kita boleh gak sih kita kan saya sebagai laki-laki gitu kan berguru gitu loh sama ustazah. Mungkin ustazah itu ilmunya cukup kuat, dia mungkin syaratnya bagus, backgroundnya bagus, gimana saat itu hukumnya? Gitu loh. Sebagai juga perempuan berguru konsultasi lah gitu. Ya gitu aja. Baik, Bapak Ibu sekalian, wanita boleh berguru pada laki-laki, laki-laki boleh berguru juga pada wanita, yang tentu tetap menjaga aurat dan menjaga adab, gitu ya. Nah, jadi dulu Ibunda Aisyah istrinya Nabi mengajar di Masjid Nabawi, muridnya para sahabat Nabi, karena Aisyah radhiyallahu anha itu wanita yang paling berilmu di antara wanita-wanita Madinah, ulama wanita di masa itu. Jadi datang kepada beliau para ulama-ulama sahabat, terutama dalam bidang hadis. Nah, beliau itu top 3, ya, 3 besar paling banyak merawikan hadis dari Rasulullah SAW. Tidak kurang dari 1000 lebih hadis yang beliau hafal, yang beliau pahami dari Nabi Muhammad SAW. Jadi boleh, nah, tetap menjaga adab, jaga aurat, gitu ya. Apalagi tentu tidak berdua-duaan, gitu ya, tidak ada di tempat yang mungkin terjadi fitnah, gitu ya. Jadi boleh dengan tetap menjaga adab, gitu ya, dan tidak ada persoalan. Jadi guru harus menjaga adab, murid juga harus menjaga adab, gitu ya. Wallahu alam. Baik Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan untuk pertemuan pada hari ini. Saya mohon maaf tidak bisa membersamai sampai nanti pada Isya karena ada satu keperluan. Semoga kita dipanjangkan usia bertemu di pekan depan. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.